Halo Sobat Rebahan, kembali lagi di Arena Film. Kali ini kita akan membawa alur cerita dari film The Incredible. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Langsung aja kita masuk ke intronya ya. Film ini berlatar di dunia alternatif pada tahun 1960-an, di mana pahlawan super yang disebut juga sebagai Supers sangat terkenal dan mendapat pujian atas aksi heroik mereka di seluruh dunia. Hal tersebut membuat mereka mendapat kemewahan di zaman keemasannya. Salah satu superhero yang hidup di zaman ini adalah Mr. Incredible. Ia bertunangan dengan Elastigirl yang cekatan, serta berteman baik dengan Frozen. Saat sedang mengemudi ke acara pernikahannya, ia mendengar siaran radio yang mengatakan adanya pengejaran kecepatan tinggi seorang penjahat oleh para polisi. Karena merasa masih memiliki waktu yang cukup, ia langsung mengganti pakaiannya dan siap menjalankan aksinya menangkap penjahat. Di tengah perjalanan, seorang perempuan tua meminta tolong untuk menurunkan kucingnya yang terjebak di atas pohon. Singkat cerita, Mr. Incredible berhasil menurunkan si kucing oranye dan dalam waktu yang sangat tepat, penjahat pun berhasil dihentikan olehnya. Ketika Mr. Incredible akan pergi untuk menghentikan kejahatan lain, di dalam mobilnya sudah ada Buddy Pine, si penggemar nomor satu yang menyebut dirinya sebagai rekan Mr. Incredible yang bernama Incrediboy. Namun karena frustasi dengan kehadiran bocah dari klub penggemar itu, ia mengeluarkan secara paksa dari mobil dan bergegas menemui perampok di atas rooftop sebuah gedung. Ternyata di sana sudah ada calon istrinya, Elastigirl, yang membantunya menangani si perampok. Setelah itu, Elastigirl langsung pergi untuk mempersiapkan pernikahannya. Saat Mr. Incredible akan pergi karena sudah membereskan si perampok, datanglah Frozen yang mengingatkan untuk segera bersiap berangkat ke acara pernikahan. Tapi lagi-lagi, ada aja yang bikin Mr. Incredible ini nggak bisa cepat-cepat berangkat. Tiba-tiba ada seorang pria yang berniat terjun dari atas gedung pencakar langit, dan ia harus menggagalkan aksi bunuh diri pria tersebut. Eits, tunggu. Ini bukan masalah terakhir. Masih ada lagi, jangan khawatir. Kali ini dia mendeteksi adanya kejahatan lain, yaitu aksi perampok di bank yang ternyata dilakukan oleh Bom Voyage. Jebul mak bedunduk ada si bocah nakal Incredible yang datang sambil memamerkan sepatu bot roket buatannya. Setelah berdebat dan Incrediboy mau pergi buat lapor polisi, ternyata si Bom Voyage memasangkan bom di sepatu Buddy. Langsung saja Mr. Incredible bergegas menyelamatkannya, dan otomatis Bom Voyage memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur. Untung saja Mr. Incredible berhasil menyingkirkan bom dari sepatu Buddy. Tapi sayangnya tanpa sengaja bom tadi jatuh di atas rel kereta dan membuatnya hancur. Lagi dan lagi, dia harus menjalankan aksinya menyelamatkan kereta yang sedang melaju dengan kecepatan kencang itu. Nah, akhirnya, setelah melalui perjalanan yang panjang banget, Mr. Incredible berhasil nyampe di acara pernikahannya tepat waktu. Dan setelah ikrar diucapkan, secara resmi Robert Parr dan Helen Parr menjadi sepasang suami istri. Setelah pernikahannya, Mr. Incredible malah menghadapi serangkaian tuntutan hukum, mulai dari pria bunuh diri yang diselamatkan di atas gedung, sampai para korban kecelakaan kereta yang menuntut atas luka-luka yang telah mereka dapatkan. Padahal kan mereka bisa aja mati kalau nggak diselamatkan Mr. Incredible ya. Dasar nih orang nggak tahu terima kasih atau gimana gitu loh. Kekalahan Incredible di sidang ini membuka lusinan tuntutan-tuntutan dari orang-orang tidak tahu terima kasih lainnya yang gampang terhasut. Mereka menuntut para supers atas gangguan yang mereka buat saat sedang beraksi memerangi kejahatan dan meminta mereka untuk pensiun. 15 tahun kemudian, Mr. Incredible dan Elastigirl telah menjalani kehidupan yang normal. Mereka dikenal dengan identitas rahasianya yaitu Bob Parr dan Helen Parr. Bob bekerja sebagai penilai klaim untuk sebuah perusahaan asuransi korup bernama Insuricare. Ia diam-diam membantu kliennya menemukan celah untuk mendapatkan pembayaran mereka. Di sini juga diperlihatkan bahwa Bob dan Helen kini telah memiliki 3 orang anak.
anak perempuan berusia 14 tahun bernama Violet, kemudian anak kedua mereka yang berusia 10 tahun bernama Dashiell atau biasa dipanggil Dash, dan anak terakhir si kecil Jack. Nah, sama kayak orang tuanya nih, anak-anak mereka ternyata juga punya kekuatan super. Dash contohnya, dia memiliki kekuatan bisa berlari dengan kecepatan sangat tinggi yang menyebabkan bolak-balik dipanggil ke ruang kepala sekolah karena tingkah lakunya. Kali ini, Helen dipanggil karena Dash menaruh paku payung di bangku gurunya. Untung saja karena kekuatan supernya itu, CCTV bahkan tidak menangkap pergerakan Dash, dan mereka diperbolehkan pulang karena terbukti tidak bersalah. Sedangkan Violet, ia dapat berubah menjadi tak terlihat, dan juga membentuk dimensi perlindungan sekitarnya yang tahan terhadap segala benturan. Violet menggunakan kekuatannya untuk diam-diam mengikuti Tony Raidizer, laki-laki yang dia kagumi. Setelah semuanya sampai di rumah, mereka berkumpul untuk makan malam. Di sini tiba-tiba datang Lucius, identitas rahasianya dari Frozone, yang mengagetkan seisi rumah karena kehadirannya yang tiba-tiba saat mereka tengah berantem menggunakan kekuatannya masing-masing. Bob dan Lucius mengaku kepada Helen agar pergi melakukan kebiasaan mereka setiap hari Rabu, yaitu bermain bowling. Padahal sebenarnya mereka hanya berdiam di dalam mobil untuk sekedar berbincang dan mendengarkan siaran radio polisi. Malam itu mereka membicarakan Geyser Beam, salah satu supers yang mengalami kesulitan dengan kehidupan sipilnya dan akhirnya menghilang. Di tengah perbincangan, tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa terjadi kebakaran di gedung sekitar tempat mereka berada. Mereka pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan orang-orang terjebak di dalamnya. Dan tanpa disadari, ada seorang wanita yang sedang mengintai mereka berdua. Sesampainya di sana, Bob dan Lucius mengenakan topeng yang menutupi wajah agar identitasnya tidak diketahui. Mereka bergegas menyelamatkan orang-orang, namun karena apinya terlalu panas, Lucius tidak bisa memadamkan api dengan kekuatannya. Akhirnya mereka terpaksa menerobos sebuah dinding yang terhubung ke toko perhiasan. Tak diduga, alarm keamanan toko menyala dan membuat polisi yang ada di sana menganggap mereka adalah perampok. Lucius membekukan polisi tadi dengan air dispenser agar mereka bisa kabur. Sesampainya di rumah, rupanya Helen sudah menunggu kehadiran Bob yang mengendap-endap masuk. Ia mencurigai bahwa suaminya telah melakukan aksi heroik di malam hari. Hal tersebut menyulut pertengkaran di antara mereka. Helen yang khawatir akan keluarganya marah kepada Bob yang sangat ingin kembali ke masa lalu agar bisa melakukan aksi heroik lainnya. Keesokan paginya, Bob dipanggil ke ruangan atasannya yang bernama Mr. Hoop. Ia menegur Bob yang seringkali membantu para klien. Selama Mr. Hoop mengoceh, fokus Bob tertuju pada luar jendela di mana terjadi perampokan di pinggir jalan. Bob mencoba untuk menolong orang itu dari perampok. Namun Mr. Hoop mengancam akan memecat Bob jika ia pergi. Kesabaran Bob habis ketika melihat perampok berhasil melarikan diri. Ia mencengkeram leher Mr. Hoop dan melemparnya menembus beberapa dinding kantor hingga menabrak lemari hitam. Hal tersebut menyebabkan Mr. Hoop dirawat di rumah sakit karena patah tulang serta lengan dan kaki kirinya terkilir. Dan yang pasti, Bob dipecat karena perbuatan itu. Setibanya di rumah, Bob masuk ke ruang kerjanya dan melihat beberapa barang di dalam koper yang ia bawa dari kantornya. Kemudian ia membuang berkas-berkas dari kopernya itu ke dalam tempat sampah. Namun ia menemukan sebuah tablet yang berisi pesan dari seorang wanita bernama Mirage. Ia memberi Bob misi dengan gaji yang sangat tinggi untuk mengatasi sebuah robot pemberontak yang diberi nama Omnidroid. Setelah pesan tersebut selesai disampaikan, tablet tadi meledak dengan sendirinya dan kemudian hancur. Bob menerima pekerjaan tersebut dan memberitahu Helen bahwa dia dikirim perusahaan untuk menghadiri konferensi di luar kota. Bob memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa ia kehilangan pekerjaan, namun baru saja mendapatkan ganti pekerjaan baru yaitu kembali menjadi supers. Hari selanjutnya, di dalam pesawat yang menuju ke Nomanisan, Mirage memberitahu Bob atau yang sekarang dipanggil Mr. Incredible mengenai misinya tentang bagaimana ia menemukan Omnidroid dan mematikannya tanpa harus merusaknya.
Mr. Incredible pun diturunkan di sebuah pulau dan mulai mencari robot Omnidroid. Hingga akhirnya, ia menemukan si robot dan pertarungan epik antara Mr. Incredible dengan Omnidroid dimulai. Ternyata, Omnidroid ini cukup kuat. Dia memiliki sistem pertahanan di mana dia bisa mempelajari gerakan lawan sehingga membuatnya semakin sulit untuk dikalahkan. Singkat cerita, Mr. Incredible berhasil mengalahkan Omnidroid dan membawanya kembali. Seperti yang dijanjikan, Bob pun mendapat imbalan besar sehingga kini ia bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia bersama dengan keluarganya. Namun tampaknya, ia sedikit merusak pakaian supernya karena pertempuran yang terjadi tempo hari. Ia pun bergegas pergi menemui perancang busananya yang bernama Edna Mode untuk memperbaiki kostumnya. Sesampainya di sana, Edna menawarkan untuk membuatkan baju baru untuknya dan langsung disetujui oleh Bob. 2 bulan kemudian, Mirage kembali menelpon Bob untuk menawarkan tugas baru. Tanpa sengaja, Helen mendengar percakapan telepon tersebut namun tidak mengetahui isi teleponnya secara penuh. Hingga ia pun mulai curiga bahwa Bob berselingkuh. Pagi harinya, Mr. Incredible kembali ke pulau dan masuk ke dalam sebuah ruangan rapat. Namun ternyata, hanya dirinya seorang yang berada di sana. Tiba-tiba ia diserang dan dikalahkan oleh robot prototipe Omnidroid yang telah di-upgrade. Di sini, Bob menyadari bahwa misi yang diberikan oleh Mirage itu merupakan sebuah jebakan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata bos anonim yang selama ini memberinya misi adalah Buddy Pine, si penggemar nomor 1 yang kini sudah beranjak dewasa dan menjadi perancang senjata yang sangat kaya. Ia pun sudah tidak lagi menjuluki dirinya dengan Incrediboy. Kini ia memanggil dirinya dengan sebutan Syndrome. Merasa sakit hati karena ditolak terus-menerus oleh mantan idolanya, Buddy menghasilkan banyak uang untuk menciptakan senjata berteknologi tinggi. Ia juga menggunakan Zero Point energinya untuk membuat Bob tak berdaya. Setelah membantingnya ke sana-sini, Buddy tidak sengaja melempar Bob ke air terjun. Untungnya, Bob berhasil melarikan diri dari serangan bom yang dikirim oleh Buddy. Ia mendarat di sebuah gua bawah tanah dan menemukan sisa-sisa geyser beam serta sebuah tulisan Kronos terukir di dinding. Dan Buddy yang mengira bahwa Bob sudah mati pun pergi dari pulau itu. Sementara itu, Helen menjadi semakin curiga karena menemukan jahitan di baju Super Bob. Ia langsung pergi menemui Edna, si desainer kepercayaan Bob. Tak disangka, Edna malah membuatkan kostum yang cocok untuk Bob dan seluruh anggotanya. Helen mengaktifkan perangkat pelacak yang diletakkan Edna di dalam kostum Super Bob yang dapat mengungkapkan lokasi keberadaannya. Hal itu membuat alarm kostum Bob berbunyi dan akibatnya sistem keamanan mulai aktif dan menyerang Bob hingga ia terjatuh tak berdaya. Helen sangat khawatir mengetahui bahwa suaminya berada di markas Buddy. Dia segera menuju ke markas tersebut dengan jet cepat yang ia pinjam. Violet dan Dash diam-diam mengikuti dan ikut terbang dengan jet tersebut, sementara mereka meninggalkan Jack di rumahnya dengan pengasuhnya, Carrie. Sementara itu, Buddy menyiksa Bob agar ia memberitahu siapa yang dimintai pertolongan untuk mengirimkan jet. Lalu, Syndrome meluncurkan serangan rudal terhadap jet Helen. Helen memberi aba-aba kepada pusat untuk membatalkan serangan, di mana hal tersebut membuat Mirage terkejut ketika Helen mengungkap bahwa ada anak-anak di atas jet. Jet akhirnya diledakkan, namun Helen dan anak-anak berhasil melarikan diri tanpa terluka lalu mereka jatuh di lautan. Helen menenangkan anak-anaknya dan meyakini mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Di markas, Buddy mengira bahwa mereka sudah mati karena serangan itu. Bob menarik Mirage dan mengancam akan membunuhnya jika Syndrome tidak segera membebaskannya. Syndrome malah menantangnya karena ia tahu Bob tak akan sanggup melakukannya. Akhirnya, Bob melepaskan Mirage dan ia diam-diam mulai merasa kasihan terhadap Bob. Sementara Helen membawa anak-anaknya berenang menuju markas Buddy. Setelah sampai di daratan, mereka bersembunyi di goa untuk menghangatkan tubuh. Helen menyuruh anak-anaknya untuk diam di goa dan menyelamatkan diri menggunakan kekuatan mereka masing-masing jika ada musuh yang menyerang. Helen pergi dan mulai menyusup masuk ke markas Syndrome. Ia melihat Omnidroid V10 yang baru dan hendak diluncurkan menuju targetnya, Metroville.
Helen berusaha payah melawan para penjaga keamanan di dalam markas, namun ia berhasil menang dan menyembunyikan mereka. Sementara Violet mencoba kekuatannya di dalam gua ditemani dengan adiknya. Namun Das bergegas pergi untuk melihat-lihat isi gua. Ketika Das berteriak karena ia senang suaranya menggema di lorong gua, tiba-tiba semburan api dari roket datang seperti hendak melahapnya. Ia berlari dan segera menarik Violet untuk keluar gua. Paginya, mereka terbangun dan melihat sebuah burung berbicara. Ternyata burung tersebut tak lain adalah robot yang digunakan layaknya CCTV. Akibatnya alarm berbunyi dan para penjaga keamanan bergegas pergi untuk menangkap mereka. Di markas Sindrom, Mirage yang menyesal diam-diam membebaskan Bob tepat sebelum Helen tiba. Bob yang salah paham segera mencekik Mirage, namun Mirage menjelaskan kepadanya bahwa anak-anak dan istrinya selamat dari ledakan. Bob melepas cekikan dan memeluk Mirage. Helen datang kesalahpahaman terjadi. Ia langsung memukul Mirage hingga pingsan. Bob dan Helen bergegas mencari anak-anak mereka. Das melarikan diri sekuat tenaga menggunakan kemampuan berlarinya yang super cepat. Dari penjaga keamanan yang mengejarnya menggunakan alat terbang. Ia berhasil membuat salah satu dari mereka tertabrak tebing dan meledak. Das menemukan kemampuan barunya saat melarikan diri, yaitu berlari di atas air. Violet dan Das akhirnya bertemu dengan orang tua mereka. Kemudian mereka bersatu dan melawan penjaga keamanan menggunakan kekuatan super milik masing-masing. Namun, Sindrom tiba dan menangkap mereka menggunakan balok energi 0 poinnya. Saat menangkap mereka, Buddy terkejut menemukan bahwa Bob menikahi Elastigirl dan memiliki anak dengannya. Sindrom kemudian membawa mereka ke markas dan menahannya. Ia juga mengungkapkan rencana kepada mereka. Sindrom akan berpura-pura menjadi pahlawan dan menyelamatkan Metroville dari Omnidroid. Setelah karirnya selesai, dia akan menjual semua gadget dan penemuannya kepada dunia agar semua orang bisa menjadi pahlawan super dan membuat kata super tidak berarti lagi. Sindrom kemudian pergi meninggalkan mereka di penjara. Ternyata kekuatan Violet berhasil membuat mereka lepas dari tahanan dan segera melarikan diri. Dengan bantuan Mirage, mereka berangkat ke daratan dengan roket. Di Metroville, Sindrom berlagak seperti pahlawan dan berusaha menghentikan amukan Omnidroid yang merusak kota. Tetapi, robot itu menjatuhkan remote kontrolnya dan membuat Sindrom kewalahan hingga pingsan. Bob beserta istri dan anak-anaknya datang di kota dan mulai melawan robot tersebut. Dibantu dengan Frozone yang tiba-tiba datang, mereka semua bekerja sama melawan robot dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikannya sebelum benar-benar menghancurkan kota. Bob menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Omnidroid adalah merusak dengan tubuh robot itu sendiri. Helen menemukan robot kontrol dan mencari tahu cara kerjanya. Bob mencoba meremot salah satu tangan robot yang terputus. Helen kemudian mengaktifkan robot kontrol dan membuat robot itu meluncur dan menusuk robot itu sendiri hingga mati. Seluruh penduduk kota bertepuk tangan dan memuji atas apa yang telah mereka lakukan. Rick Dicker mengantar keluarga Incredibles pulang. Ia memberitahu mereka bahwa pemerintah telah membekukan aset Sindrom dan mengeluarkan surat perintah untuk penangkapannya. Elastigirl mendengar pesan yang ditinggalkan oleh Carrie, si perawat Jack. Ia memberitahu bahwa penggantinya telah datang. Namun, karena menyadari bahwa Elastigirl tidak pernah memesan pengganti, mereka bergegas pulang ke rumah mereka dan menemukan bahwa Sindrom telah menculik Jack. Ia bermaksud untuk membesarkan Jack dan menjadikannya sebagai sahabat karib. Ketika Sindrom mencoba terbang ke jetnya, tiba-tiba Jack mengeluarkan kekuatan super, yaitu dapat berubah bentuk menjadi api, logam, dan monster. Hingga dirinya bisa lolos dari Sindrom. Sindrom mengatakan bahwa dirinya akan kembali untuk menculik Jack. Bob yang kesal mendengar hal tersebut langsung melempar mobilnya ke arah pesawat Sindrom. Seketika pesawatnya hancur dan Sindrom tersedot ke dalam turbin.
Dengan tepat waktu, Violet menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya dari puing-puing pesawat yang meledak. 3 bulan kemudian, keluarga mereka hidup jauh lebih bahagia. Das mengikuti perlombaan lari di mana dia harus mengontrol penggunaan kekuatan supernya, dan akhirnya berhasil mendapatkan juara kedua. Sementara itu, Violet, yang sebelumnya merasa terkucilkan sampai menggunakan rambutnya untuk menyembunyikan wajahnya, kini telah mengubah penampilannya. Ia pun sudah berani berbicara dengan teman yang lain, serta memberanikan diri untuk mengajak Tony Rediger kencan di bioskop. Film ini ditutup dengan adegan kemunculan penjahat baru bernama The Underminer, yang keluar dari dalam tanah di tengah kota. Dan keluarga Incredible pun mengganti pakaian superhero mereka dan bersiap menyerang The Underminer untuk menyelamatkan kota. Tamat. Nah, jadi itu dia petualangan keluarga The Incredibles. Habis ini enaknya mengulas film apa lagi? Apa kita lanjut di The Incredibles kedua kali ya, biar tuntas? Langsung komen aja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya, loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Arena Film. Karena kita upload setiap hari. Dadah Sobat Rebahan.